Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Ih gila, aku baru absen berapa kali sini, baru kayaknya 2-3 hari ya aku absen. Udah langsung, Bang sekarang kok jarang upload konten ya. Ih gila, tutur katanya halus tapi menusuk gitu. Tenang, ini mungkin kawan-kawan ada yang tahu aku lagi di Thailand, lagi menemani istriku ikut conference. Jadi ya harap dimaklumi juga kalau kualitas videonya nggak sebagus biasanya karena ini aku pakai laptop istriku karena aku nggak bawa laptop. Terus kalau pakai HP juga aku susah, nggak ada tempat apa megang HP gitu. Alright, langsung saja sebelum kita bahas soal Inter, ini ada gini dong, kelihatan nggak? Wow, ini adalah update list peringkat klub di UEFA. Yang paling tinggi adalah Manchester City, di bawahnya ada Bayern Munchen dan bla bla bla. Yang terpenting Inter ada di peringkat 8. Woi. Peringkat 8 artinya apa? Lihat lagi deh. Di atas Inter itu nggak ada klub Itali. Ini versi setelah difilter yang klub Itali doang. Inter paling atas, di bawahnya ada Roma, kemudian di bawahnya ada Juventus, di bawahnya ada Napoli. Nah, aku kurang paham kenapa Napoli itu ada di bawah Juventus, ada di bawah Roma. Padahal Napoli ini kan kemarin dia Scudetto. Anyway, ini aku dapat dari sosial media ya. Aku belum sempat ngecek yang benar-benar dari situs UEFA-nya apakah ini benar, tapi kayaknya sih benar. Alright, itu sekedar pembukaan saja. Sekarang kita bahas berita. Nah, yang pertama dari soal si Zhang. Ini sebenarnya berita lama, sekedar refresh saja. Suning atau Sang kembali menegaskan pada manajemen Inter bahwa target utama untuk musim depan itu adalah bintang 2. Jadi apapun itu harus ngalah sama Scudetto. Jadi pengejauhan tahannya itu ya seperti misalnya kalau ada pemain yang lagi cedera atau pemain mepet, main 2 kali seminggu, yang harus jadi prioritas itu adalah pertandingan Serie A. Pokoknya gimana caranya sekarang, kemarin-kemarin yang Piala Ciki itu harus ngalah sama pertandingan Serie A. Misalnya kita ada big match di Coppa Italia lawan Milan atau lawan Juve. Terus di Serie A itu ada big match lawan Napoli misalnya. Pemain-pemain inti ya udah harus disimpan untuk big match di Serie A, kayak gitu aja. Dan kabarnya Inzaghi kan memang sudah diinikan, dia diperpanjang kontraknya. Tapi kalau sampai gagal Scudetto, bukan tidak mungkin Inzaghi akan di PHK. Mungkin loh ya, bukan pasti tapi masih mungkin. Kemudian berita berikutnya aku nyontek di HP nih. Skamaka. Nah, dari tempo hari sudah berapa hari nih berita soal Skamaka ini, kayaknya udah 3 harian apa 4 harian. Ini ya Inter sudah menyiapkan apa ya namanya ya, sudah menyiapkan dana untuk Skamaka. Kemarin itu Inter menyiapkan 20, ini aku kecilin kayaknya terlalu besar volumenya, aku kecilin ya. Nah, intinya dari pihak Inter sudah menyiapkan dana untuk Skamaka kemarin itu 20 tambah 5 juta, tapi ditolak sama West Ham. Nah, ada tim-tim lain yang juga berminat, tapi aku nggak terlalu mengikuti karena baru gosip-gosip aja. Kabarnya ada juga tim dari Serie A. Tapi dari Skamakanya sendiri dia sudah bilang bahwa saya inginnya ke Inter. Pemain-pemain itu pada ingin ke Inter semua. Kenapa? Ya jawab aja, nanti kalau aku bilang dibilang menyombongin mentang-mentang pendukung Inter kan. Yang jelas begitu. Nah, Skamaka percaya bahwa deal antara Inter dan West Ham itu akan segera terjadi. Tampaknya belakangan ini Inter mulai mengendurkan minatnya terhadap Balogun karena dianggap sama Marotta dan kawan-kawan, walaupun Suning sudah kasih nih 40 juta buat striker, tapi bilang daripada Balogun 40 juta mending Skamaka 25 juta kayak gitu. Nanti kembaliannya bisa beli pemain lagi karena Inter sekarang sangat intens untuk menyelesaikan negosiasi dengan Samardzic dan juga Jan Sommer. Begitu sih, Bro. Jadi kayaknya kalau tidak ada kejutan besar ini ya udah Skamaka akan join ke Inter paling lambat Sabtu, nanti sudah ada konfirmasinya. Next. Yang tadi aku sempat bahas soal Sommer. Sommer, Inter Milan menargetkan akan menyelesaikan transfer Sommer ini dalam 24 jam. Sebelumnya dalam 24 jam. Ini kalau nggak salah aku sudah 3 kali
dalam 48 jam atau 24 jam. Sampai sekarang belum ada karena Bayern Munchen yang masih belum kasih lampu hijau. Kok naga-naganya ini bisa jadi bakalan enggak gitu. Tapi katanya sekarang sudah ultimatum. Pokoknya kalau Sabtu, sekarang Sabtu kan besok berarti lagi 2 hari baru ada pemberitaannya. Kalau Sabtu transfer Jan Sommer belum kelar juga, kayaknya sudah kita bye-bye. Nah, karena di sisi lain muncul juga keraguan. Kemarin Bayern Munchen lawan Liverpool dan sebenarnya lawan apa? Jan Sommer mainnya jelek, kebobolan gol yang dia bengong, yang mengingatkan kita pada Handanovic, di mana kita kan sudah agak-agak apa ya, agak-agak trauma gitu lihat Handanovic bengong, ngeluarin laser dari matanya dan segala macam. Ini kayaknya minat dari fans Inter ke Sommer itu sudah berkurang. Cuman dari manajemen kita nggak tahu, kita juga nggak tahu apakah Sommer dalam tanda kutip sengaja mainnya agak jelek biar Bayern Munchen juga nggak terlalu mempertahankan dia, kita belum tahu. Itu untuk Sommer ya, hari Sabtu deadline-nya. Next untuk si Trubin. Nah, Trubin ini kawan-kawan pasti banyak yang udah tahu, di Twitter udah banyak bahwa Trubin itu sekarang diancam sama Shakhtar. Kalau dia nggak mau perpanjang kontrak, dia akan dijadikan cadangan abadi selama musim depan ini. Sedangkan Trubin katanya gosipnya kuat banget bahwa Trubin udah deal dengan Inter akan join. Kalau nggak musim ini, itu bisa di musim dingin, di pertengahan musim, atau bisa musim depan di gratis. Nah, mereka marah, mereka nggak terima. Terus kita juga mungkin berpikir, wah kalau apa bedanya dong sama Skriniar? Menurutku ini beda banget karena situasi Inter dengan Skriniar itu, Inter bener-bener fair-fairan di awal. Skriniar, kami akan menjual kamu di harga sekian. Kalau di kamu laku ya udah kita harus berpisah. Tapi kalau tidak mau PSG beli sekian, kita akan perpanjang kontrakmu. Nah waktu itu Skriniar bilang iya mau memperpanjang kontrak. Ternyata yang terjadi, dan ini terkonfirmasi juga oleh wawancaranya Skriniar dengan apa Sky Sport apa-apa itu, bahwa Skriniar katanya dia sudah setuju untuk bergabung dengan PSG dari setahun sebelum kontraknya berakhir. Padahal 6 bulan sebelum kontrak berakhir itu tidak boleh ada ini hitam di atas putih. Tapi ya memang itu nggak ada hitam di atas putihnya. Tapi kan dia bilangnya mau, waktu itu dia bilangnya mau memperpanjang kontrak dengan Inter. Tahu-tahu ketika Inter nego dengan perpanjangan kontrak itu, Skriniar menjawab dengan, nih saya ditawarin gaji segini sama PSG, Inter berani bayar berapa? Kayak gitu dia ngomong Skriniar. Itu setelah Inter ya udah nggak mau tak jual ke PSG setelah itu. Jadi kan Inter udah nggak bisa ngapa-ngapain kan. Sedangkan Trubin ini kan beda, dia dari awal sudah bilang saya pinginnya gabung dengan Inter. Dia sudah di medsos di mana-mana yang terkenal banget itu, yang mata melirik itu kan. Dan dia dari awal udah bilang nggak mau memperpanjang kontrak. Jadi ini beda banget. Situasi serupa juga terjadi dengan Mbappe. Ini agak lucu nih. Sekadar sedikit aja agak ngelantur dikit ya. Nah, Mbappe kan dia tidak mau memperpanjang kontrak. Bukan. Situasinya Mbappe agak unik. Biasanya kan ada kontrak dengan opsi perpanjang. Nah, biasanya opsi perpanjang itu ada di ini, di klub. Apakah klub mau memperpanjang atau enggak. Tapi khusus untuk kontraknya Mbappe, itu terserah si pemain apakah dia mau memperpanjang atau tidak dengan PSG. Nah, ternyata Mbappe tidak mau memperpanjang. Yang ini merupakan haknya dia. Karena memang di perjanjian yang mereka bikin itu, PSG memberikan hak ini kepada Mbappe. Kalau PSG mau marah nggak bisa. Kemudian kan PSG curiga bahwa Mbappe itu sudah ada persetujuan dengan Real Madrid bahwa dia akan join Real Madrid musim depan secara gratis. Nah, katanya PSG mau melayangkan nota keberatan, apa sih istilahnya, komplain resmi ke UEFA soal saga transfer Mbappe ini. Kalau menurutku ya ini kayak karma gitu. Soalnya ini yang terjadi dengan mereka ke Skriniar. Inter mau ngejual, mereka nggak mau beli, tapi ya udah kami mau gratis saja. Waktu itu kan ibaratnya mereka menusuk Inter dari belakang kan. Nah sekarang mereka kena karma, digitukan juga oleh Mbappe. Aku sih dalam arti
Ya kapok gitu. Terus oh ngomong-ngomong lagi soal gosip katanya Enrique gara-gara gara-gara Skriniar kok gara-gara Skriniar gara-gara PSG kalah lawan Inter katanya dia mau mengundurkan diri terus karena kasus Mbappe yang nggak jelas juga itu sudah dibantah itu cuma gosip aja. Tapi lucu sih situasi PSG ini. Dari awal aku udah bilang Mbappe ini memang pemain hebat. Mungkin saat ini bersama Haaland dua inilah striker terbaik di dunia. Tapi yang nggak segitunya juga. Kalau kawan-kawan ingat gimana Ronaldo, gimana Messi, nggak ada yang di apa ya terlalu dimanjakan kayak Mbappe ini. Alright, itu tentang Mbappe. Ngomong-ngomong, Inter sekarang ada target si Tomiyasu, backnya Arsenal, kemudian Acolbah, Calobah, backnya Chelsea dan Toloi. Nah, tiga ini sekarang yang jadi daftar utama dari Inter Milan karena Inter Milan masih berencana nambah satu back lagi. Kalau Calobah Inter maunya minjem. Kalau si Toloi beli, tapi Atalanta sepertinya tidak mau menjual karena harga market Toloi ini nggak terlalu gede. Umurnya juga sudah agak berapa ya? 32 apa 33. Inter nggak mungkin akan mau bayar nilai besar. Sedangkan di sisi lain kalau Atlanta kehilangan Toloi, ini sangat merugikan bagi mereka. Jadi ngerti ya, kehilangannya itu terlalu besar dibandingkan dengan harga yang bisa masuk atau duit yang bisa didapatkan dari kalau mereka menjual Toloi. Jadi kayaknya agak susah. Kalau Calobah masih sangat mungkin, Tomiyasu masih dari Inter masih adem ayam aja belum tahu. Kalau kawan-kawan gimana nih? Kalau aku sih kayaknya Calobah yang paling oke. Cuman kabarnya Chelsea yang nggak mau meminjamkan, sedangkan Inter maunya minjem. Begindang. Itu aja mungkin kabar terakhir soal Samardzich saja. Samardzich kemarin itu kan targetnya dia hari Rabu yaitu kemarin akan diselesaikan. Ternyata masih ada alot kemarin itu belum kelar ininya Samardzich. Tapi ini belum berhenti negosiasinya. Belum maksudnya dari pihaknya Udinese belum nggak mau. Bukan itu cuma masih ya tarik ulur gitu. Mungkin nanti malam atau besok sudah ada perkembangan lagi soal Samardzich. Yang jelas kemungkinan besar ini pasti jadi karena pemainnya sudah setuju kontrak 5 tahun dan sebagainya dan sebagainya. Udinese juga sudah oke. Ini soal harga saja. Oke, itu aja dulu guys. Habis ini aku mau jalan-jalan dulu sebentar. Kita bertemu lagi besok. Ada yang nanya gimana bang kok nggak pernah live sekarang? Aduh kalau live ini masih agak kesulitan aku. Mungkin bisa aku setting nih biar bisa pakai OBS dan nyambung dan sebagainya. Kita lihat aja nanti aku usahakan, aku kabari lagi, oke? Ciao guys, sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.